Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Aulia, mahasiswa Manajemen Informatika dari Universitas Teknologi Digital semester 2 dengan NIM 24293036. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Basis Data yang saya kerjakan secara mandiri. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dari video yang pertama. Mohon izin untuk melihat di HP satunya untuk menjelaskan. Nah, pertama kita akan mengetik cd c.2/sampp/mysql/bin. Kemudian kita masukkan MySQL, uroot, dan pack. Kemudian kita enter. Di bagian passwordnya tidak usah diisi. Kemudian saya akan buat create database toko buku dengan query OK karena saya belum membuat database tersebut. Kemudian di sini ada use toko buku. Kita akan menggunakan toko buku. Kemudian setelah query OK, kita akan membuat create tabel pelanggan. Yang di situ ada ID pelanggan. Kemudian ada apa ini? Oke. Interchange auto increment. Oke. Jadi kita akan buat create tabel dari entitas-entitas. Baru nanti di dalam kurung itu ada ID pelanggan, sejenisnya nama pelanggan atau alamat. Kita akan memasukkan semuanya ke situ. Lalu saya percepat. Oke. Di sini ada tabel pelanggan, ada juga tabel kasir. Kita bikin tabel banyak banget. Bukan kita, tapi saya yang bikin. Oke, query oke. Selanjutnya saya akan bikin yang lainnya juga. Kita percepat. Oke. Nah, pada proyek ini saya membuat sebuah sistem basis data yang sederhana untuk toko buku yang mencangkup perancangan struktur database menggunakan DDL serta pengelolaan data menggunakan DML. Seluruh proses ini dilakukan secara langsung menggunakan command prompt dan MySQL, dimulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, hingga input dan manipulasi data. Video ini akan saya jelaskan secara bertahap agar dapat mudah dipahami. Apabila saya ada kekurangan dalam menjelaskan video, saya mohon maaf. Ayo. Nah, karena sebelumnya tadi saya membuat DDL, kita bikin create tabel, kemudian ada show tabel, ada tabel apa aja, terus describe semuanya. Saya masukkan semuanya situ. Kemudian ya, di situ penjelasannya lumayan banyak sebenarnya. Dan gimana ya? Nah, oke. Setelah itu ada create database semuanya dibikin untuk menjadi tabel, create tabel penerbit, create tabel pengarang. Di situ juga ada ID penerbit, interchange auto increment, primary, jenis itu, dan banyak lagi lainnya. Kemudian sini ada create tabel. Setelah create tabel selesai, ada create pengarang, create. Kita bikin create tabel semuanya.
Gitu. Lalu setelah sudah semuanya, kita masuk ke TML yang menggunakan insert, select, delete, dan update. Dan jika pengen menghapus database yang pernah kita buat, itu menggunakan drop dengan nama database-nya. Jadi semua data itu bakal hilang semuanya. Terus di sini itu sebenarnya sebelumnya saya minta maaf kalau penjelasan saya kurang tepat karena saya juga masih belajar dan mungkin di video-video nextnya tidak ada penjelasan dari saya atau cuma hanya sekedar suara tanpa wajah itu. Oke, kita balik lagi ke di sini. Video yang saya lihat di HP satunya itu sedikit terkendala karena kurang jelas, karena itu, dan juga ada beberapa durasi yang saya panjang itu makan banget karena saat saya bikin ini sedikit errornya lumayan banyak sih, sedikit error ya lumayan lah. Terus nah sini ada insert buku, ada penerbit ide, ISBN, harga, tahun terbit, values, kita pakai values. Jadi nanti di normalisasinya itu kita bikin 1 NF, 2 NF, 3 NF semuanya nyambung. Jadi kita bikin IRD, terus bikin basis data relationship, kemudian DDL, TML, dan normalisasi itu semuanya nyambung. Dan di video saya ini kurang ya, tapi semoga teman-teman kalau lihat video ini tanpa penjelasan saya dan mengikuti cara-caranya saja mungkin bisa gitu. Nah kita lanjut, karena insert sudah, kita ini errornya banyak banget di sini. Nah kita ke select itu mengambil sebenarnya ya. Select itu mengambil, jadi select pakai tanda bintang, terus from dari mana, diambil mungkin dari buku, kita ambil dari buku gitu. Nah terus habis select itu ada update. Nah di sini ada update buku, set harga sama dengan kurang jelas, sama dengan apa ini ya, oh mungkin harganya. Terus ada ide buku, kemudian ada deadline from pelanggan gitu. Nah karena di sini banyak bagian yang error, mungkin saya kurang bisa menjelaskan, cuman intinya kita bikin IRD dulu. IRD-nya terserah mau database apa. Kemudian setelah kita bikin IRD, kita bikin basis data relationship-nya itu, lalu kita ke DDL. Nah di DDL itu ada apa aja? Di DDL itu ada create, drop, alter, truncat, comment, dan rename. Cuman saya hanya memakai create, show database, use, kemudian untuk create tabel, struktur tabel, dan memakai drop untuk menghapus semua database yang pernah kita buat. Nah kemudian itu bisa masuk ke DML, yaitu Data Manipulation Language, yaitu berfungsi untuk memanipulasi data seperti menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data. Perintahnya DML itu ada select,
insert, update, dan delete. Nah, saya memakai semuanya. Jadi sini insert itu digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan data baru ke dalam tabel. Contohnya seperti insert into buku, dalam kurung ada ide atau nama buku, kemudian memakai values. Nah, untuk select itu digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Jadi kita ketiknya select nama buku from buku. Kemudian ada update, yaitu untuk mengubah data yang ada di tabel. Untuk update saya tidak memakai karena saya kurang tahu, tapi ini juga lagi belajar. Kemudian saya juga memakai delete. Gambar berikut adalah ERD saya, yaitu toko buku. ERD ini adalah representasi visual dari entitas-entitas utama dalam sistem saya, yaitu toko buku. Seperti ada entitas pelanggan, buku, kasir, akun, penerbit, pengarang, rak, dan buku rak, serta bagaimana entitas-entitas ini saling berhubungan. Nah, hubungan ini ada one to many, one to one, dan many to many, dan atribut-atribut kunci dari setiap entitas. ERD ini sangat membantu dalam memvisualisasikan struktur logis basis data. Dan di bagian bawah ini, saya memiliki skema relationship yang diagram atau diagram relasi tabel yang sudah dinormalisasi. Ini adalah representasi fisik dari basis data, menunjukkan setiap tabel dengan primary key, foreign key yang menghubungkan antar tabel. Misalnya, di tabel transaksi, saya melihat akun ID dan kasir ID sebagai foreign key yang merujuk ke tabel akun dan kasir. Demikian pula buku ID di tabel buku rak menjadi foreign key ke tabel buku. Skema relation ini adalah blueprint yang akan saya gunakan untuk mengimplementasikan database kita di sistem manajemen basis data seperti MySQL. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya banyak salahnya dalam menjelaskan dan kurang menarik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.